Pakailah sabuk pengaman, tak apa. Putri Ayu, tadi kau sentuh apa? Apa kita akan mati? Diam kau. Kau lebih baik hubungi suamimu. Dia pilot andalan. Dia pasti bisa menolong kita. Gawat, bos. Sinyal Garuda 1249 hilang. Apa? Menara Control 13. Menara Control 13. Garuda Y4 Instrumen rusak. Pesawat tak stabil. Mohon bantuan Menara Control untuk pendaratan darurat. Gimana, bos? Istri bos minta pendaratan darurat. Namun salah operasi, semua orang di pesawat bisa tewas. Jangan panik. Semua dengar perintahku. Aktifkan protokol darurat 1228, suruh semua menara kontrol berkoordinasi penuh. Dan juga suruh militer 2. Sekarang kita bawa Garuda 1249 pulang. Siap! Arif, hubungi Merpati Cepat Cemukyo. Tinggalkan landas 17. Siap! Melati, nyalakan alarm darurat. Diterima. Garuda 1440 sekian. Garuda 1440, turun dan tahan 3.700. Diterima. Garuda 1249, percepat ke utara 300. Bos, ini terlalu berisiko. Dengarkan aku, tak ada waktu. Garuda 1449. Sudah akselerasi 3 teras. Garuda 1439. Garuda 1439, turun 1参级. Tak bisa. Bos, turunnya terlalu tajam. Aku tahu bos yakin, tapi ini melanggar aturan. Kalau pesawat celaka, bos bisa dipenjara seumur hidup. Nyawa dipertaruhkan. Tak peduli itu. Kalau ada masalah, aku tanggung. Menara Control 13. Garuda 1249. 出忍1000。 Ya. Ayo, tenanglah. Aku pastikan kau pulang aman. Garuda 1249出润完结。 Awas, wind shear. Garuda Y14 diterima. Berhasil! Yes! Bos, Anda pantas jadi mantan pilot andalan. Kalau bukan demi istri bos, sayang kalau Anda di sini. Jangan begitu. Ini semua pilihanku. Istri bos. Sayang, kerja bagus. Rizky Pratama, kenapa kau sengaja beri perintah salah padaku? Apa kau tahu, kau hampir membunuh 200 lebih penumpang? Sayang, maksudmu? Maksudnya, kamu sengaja kasih perintah salah padaku, hampir menewaskan semua awak dan penumpang. Masih punya muka tanya maksudnya. Kakak Ifat, kakak salah. Tadi Pak Guru yang selamatkan kalian. Kamu diam. Siapa yang tak tahu kalian berdua selalu main mesra? Jangan belain dia. Aku dengar semuanya di headset. Mana mungkin bohong. Sayang, aku enggak. Rizky Pratama, aku tahu kamu memang gak suka aku dan Putri kerja bareng. Tapi aku udah jelasin banyak kali, meski Putri mantan pacarku, tapi itu udah berlalu. Kamu gak bisa cuma karena emosi, malah merenggut nyawa penumpang tak bersalah. Kali ini, walau kita sahabat bertahun-tahun, aku gak bakal bantu kamu. Aku gak bakal menutupi kamu. Aku gak cuma harus tanggung jawab nyawa semua penumpang, tapi juga harus beri penjelasan pada mereka. Enggak. Dengerin aku jelasin. Kok bisa masuk maskapai penerbangan? Brengsek! Bunuh dia! Dasar pantas! Jangan pukul, bukan gitu. Jangan pukul. Jangan pukul. Terdakwa Rizky Pratama melanggar prosedur dan berencana membunuh. Kasus berat. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Rizky Pratama. Sayang, aku nggak kasih perintah salah. Aku nggak mau nyakitin kamu. Percayalah padaku. Aku tahu.
Tahu kamu gak kasih perintah salah. Sebenarnya di pesawat hari itu, Kita yang lalu bikin pesawat stall dan hilang keseimbangan. Kamu itu cuma kambing hitamku. Kamu. Dan juga kami sengaja menghasut penumpang. Sayang sekali, nggak bisa bunuh kamu. Tak kusangka demi wanita kejam, aku berakhir. Putri Ayu, Dimas Saputra, di kehidupan lain, aku pastikan kalian. Garuda 1U-9 sukses lepas landas, semua normal. Menara kontrol. Garuda 1 Sapujo sukses lepas. Bukannya aku udah mati. Aku terlahir kembali. Pak, Anda kenapa? Tahun 2025, 2 Juli. Hari ini, aku melanggar aturan untuk mengarahkan dan menyelamatkan Garuda 1249. Tapi, malah difitnah Putri Ayu jadi pembunuh berencana, dipukul, sampai cacat, akhirnya mati di rumah sakit. Tuhan Maha Adil, ternyata aku diberi kesempatan hidup lagi. Dimas Saputra, semua kejahatan kalian di masa lalu, kali ini akan kubalas. Garuda 149 lepas landas, semua normal. Menara kontrol, mohon balas. Apa Rizky Pratama sudah pergi dari menara kontrol? Garuda 149 lepas landas, menara kontrol. Diterima. Suamiku, kenapa hari ini tak berdoa agar aku selamat? Istriku, selamat terbang. Selama aku yang menerbangkannya, dia pasti tak akan pergi. Pak, pesawatnya sudah jauh, masih terus melihatnya. Kalau tak rela meninggalkan ibu, katakan saja kata manis padanya. Tenang, aku tak akan... Tak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Gengsian, tak ada yang mau dibicarakan, tapi masih terus melihatnya. Di hidup ini, aku hanya melihat mereka hancur sendiri. Gawat, autopilot mati mendadak, pesawat stop. Handle akan meledak. Cepat cari cara. Kalau begini, pesawat akan jatuh. Ini pusat meteorologi. Teramati badai petir di atas kota. Harap waspada. Akhirnya tiba, Putri Ayu. Di hidup ini, semoga kau bisa turun. Gawat, kita kena badai petir. Pesawat akan segera stop. Putri Ayu, kau sentuh apa tadi? Diam kau. Hubungi suamimu saja. Dia pilot hebat. Dia pasti bisa menolong kita. Menara kontrol 13, over. Menara kontrol 13, over. Garuda 149 memanggil menara kontrol 13. Balas jika diterima. Tak ada yang balas. Kita harus bagaimana? Kita tak akan mati di... Gawat Pak Santoso. Sinyal Garuda atas susah mobilan hilang. Apa? Garuda 129, mohon balas. Garuda 129, mohon balas. Belum terhubung? Garuda 149, mohon jawab. Garuda 149, mohon jawab. Tadi masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba jadi begini? Menara kontrol 13, Garuda 1附近，还能rusak.
Pesawat tak stabil. Butuh bantuan. Minta pendaratan darurat. Ngapain bengong? Cepat nyalakan sistem komunikasi darurat. Hubungi pemadam kebakaran. Siap di tempat. Jika ada kecelakaan, harus segera ditolong. Baik. Pak, cepat bimbing Ibu Ayu mendarat. Benar, Rizky. Kamu pakar di bidang ini. Kamu yang berwenang di sini. Pastikan semua orang pulang dengan selamat. Maaf, Pak Santoso. Saya sungguh tak bisa. Pak, di sini cuma Anda yang saat cuaca buruk punya pengalaman melewati badai petir. Kalau Anda tak bisa, siapa lagi yang bisa? Kalau hanya karena cuaca, aku masih yakin. Tapi, maksudmu apa? Tapi menurut pengalamanku, kecelakaan ini tak semudah itu. Apa maksudmu? Aku curiga Garuda atau Sonsei Pak Shukilin masuk zona badai petir bukan karena cuaca, tapi ada orang di pesawat yang salah operasi. Apa? Pak Santoso. Rekaman terbang Garuda 1 UA49. Ternyata 20 menit lalu, Garuda 1 UA49 pun mendadak naik tinggi dan cepat mencapai batas kritis serta mengalami ketidakseimbangan. 20 menit lalu, artinya saat cuaca belum berubah, Garuda 1249 sudah mengalami masalah. Semalam saya cek stasiun cuaca. Ramalannya menunjukkan, meski hari ini ada badai petir, tapi tak ada kondisi cuaca ekstrim. Dari pengalamanku, pesawat masuk area badai dan mengalami stall itu mustahil. Satu-satunya alasan, ada pelanggaran. Konyol. Siapa yang berani bikin masalah di pesawat? Nanggap remeh nyawa ratusan orang. Aku tak akan lepaskannya. Putri, gimana ini? Alat ukur meledak, pesawat stall dan hampir jatuh. Walau mendarat darurat, perusahaan pasti akan menyelidiki. Takut apa? Bukankah ini kesempatan yang Tuhan berikan? Maksudmu? Mending kita manfaatkan kejadian hari ini untuk memfitnahnya. Hebat sekali kamu. Kurasa Rizky sudah tahu. Pesawat akan mendarat darurat. Dengan hubungan kalian, dia pasti terima tugas di menara. Benar. Setelah pesawat mendarat, kita bersikeras dia salah berinstruksi. Nanti, walau dia punya 100 mulut, takkan bisa menjelaskannya. Tapi Mas, penumpang di pesawat itu tak bersalah. Benar, Rizky. Aku bisa jamin, setelah pesawat mendarat aman, tim investigasi akan segera turun tangan. Pasti temukan pelakunya. Sekarang, cepat bawa pesawat kembali dengan aman. Mas, kalau tak cepat, penumpang di pesawat pasti mati. Istri Mas juga di sana. Menurut aturan otoritas penerbangan soal hindari hubungan dekat, aku tak hanya tak bisa mengarahkan, tapi juga harus menghindar. Mas, ini kan darurat. Mas masih peduli aturan. Apa Mas mau diam saja melihat istri Mas dan 200-an penumpang di pesawat terancam? Aku memang tak bisa turun tangan, tapi masih ada kamu. Apa? Staf magang Menara Control Susan, Merati Santoso. Siap, saya umumkan. Ujian kelulusan mulai sekarang. Hah? Aku? Putri Ayu, Dimas Saputra, aku tak sabar saat kalian turun dan lihat di menara. Bukan aku, apa reaksi kalian? Rizky, ini konyol. Kau tahu kalau bertindak begini, tingkat bahayanya sangat tinggi. Aku tak hanya tahu sesulit apa misi ini, tapi juga hubungan Anda dan Melati. Karena Anda rela biarkan Melati belajar di lapangan, berarti Anda sudah bertekad serahkan Nusantara Air pada Melati. Hari ini, kesempatan terbaik. Melati membuktikan diri. Setelah ini, baik staf lapangan maupun dewan direksi takkan ada yang meragukan Melati. Tapi risikonya tinggi. Apa kau yakin? Ini bidangku. Aku yakin kemampuanku mengajar dan lebih yakin kemampuan muridku. Segera panggil semua petinggi ke ruang rapat untuk menyaksikan. Jangan panik. Semua ikuti arahanku. Segera aktifkan protokol darurat 1228. Suruh semua menara kontrol bantu. Dan hubungi militer. Buka akses satelit S2. Selanjutnya, kita bawa Garuda 1249 pulang. Siap! Arif, segera hubungi Merpati 7899. Tinggalkan landasan 17. Diterima. Rina, segera nyalakan alarm darurat. Diterima. Garuda Situ 49, percepat ke utara 300. Rizky, kamu agak gugup. Akal. Istrimu juga di sana. Dulu kamu yang rela serahkan posisi kapten padanya. Berhasil, berhasil, berhasil! Selamat Pak Santoso, ada penerus. Bagus. Segera kirim petugas medis, periksa kondisi penumpang dan seluruh awak kabin.
Dewan Direksi akan segera datang untuk memberi dukungan. Jangan lupakan kotak hitam dan rekaman. Wah, Kapten Ayu, berkat Anda. Kalau tidak, kita semua tamat. Kukira aku akan mati di sana. Putri Ayu, apa maumu? Aku ngapain? Rizky Pratama, aku tanya. Sebagai pengendali penerbangan, apa tugasmu? Hormati nyawa dan tugas. Bawa semua penerbangan pulang. Lalu kenapa kamu beri arahan salah padaku dan hampir membunuh lebih dari 200 penumpang? Para penumpang, kalian belum tahu kan? Tadi dia sengaja beri arahan salah padaku. Dan hampir buat kita tewas. Kakak, kamu salah paham. Tadi di menara kontrol. Rizky, aku tahu. Kamu tak suka aku dan Putri bekerja bersama. Aku sudah jelaskan berkali-kali. Aku dan Putri, meski mantan pacar, tapi itu sudah berlalu. Tak bisa karena kamu emosi. Kamu mengorbankan nyawa banyak penumpang. Kali ini, meski kita bersaudara puluhan tahun, aku takkan membantumu. Aku takkan menutupi kamu. Hari ini aku harus bertanggung jawab atas nyawa semua penumpang. Aku harus beri penjelasan pada semua penumpang. Ada apa, Wakil Kapten Dimas? Apa Rizky Pratama sengaja? Setahuku, keluarga Rizky Pratama baru bangkrut dan butuh banyak uang. Asuransi Kapten Ayu sangat besar, ditambah subsidi negara dan perusahaan, cukup untuk menutup kerugiannya. Jika Kapten Ayu tak jago dan berani, dan aku tak berkoordinasi dengannya, binatang ini pasti berhasil. Demi kepentingan sendiri, nyawa kita semua dia abaikan. Mana Pak Santoso? Aku mau komplain. Orang sepertinya harus diadili di pengadilan militer. Apa buktimu? Aku hampir buat pesawat ini jatuh. Bukti? Aku dengar sendiri. Masih butuh bukti apa? Suaramu. Mana mungkin aku tak kenal? Natang, tak peduli nyawa hampir membunuh kita semua. Gimana perusahaan penerbangannya rekrut orang? Mana atasan? Kalau tak beri penjelasan hari ini, tak ada yang boleh pergi. Mending kita pukul dia sampai mati. Buruk dari binatang, pantas mati. Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Tenang semua. Tenang! Diam! Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kenapa Pak Santoso ke sini? Kalau dia datang, apa rencana kita ketahuan? Jangan panik. Pak Santoso datang, kita tegas saja dia yang sampaikan instruksi salah. Nanti walau siapapun yang datang, dia tak bisa jelaskan. Pak Santoso, saya lapor. Pemontor udara Rizky Pratama salah sampaikan instruksi. Hampir membuat pesawat kita ratusan orang tewas. Harap hukum dia berat. Anda itu Pak Santoso. Kalau tak beri penjelasan hari ini, tak ada yang boleh pergi. Binatang sadis yang berniat membunuh ini harus dipenjara dan dihukum mati. Masih punya muka tertawa? Dasar pembunuh. Harus ditangkap. Tapi bukan aku. Tapi mereka berdua yang melanggar aturan. Hampir membunuh semua orang di pesawat. Apa maksudmu? Maksudnya kau dan Dimas melanggar aturan. Bikin pesawat terhenti. Hampir membunuh lebih dari 200 penumpang. Omong kosong. Aku wakil kapten. Instruksi yang kuterima memang salah. Kalau bukan karena Kapten Ayu yang berani dan cermat dan tetap tenang, bukan cuma semua orang mati, tapi juga membuat Nusantara Air hancur reputasinya. Bahkan bangkrut. Omong kosong. Bukan begitu. Kalian jelas-jelas memutarbalikan fakta. Diam kau. Jangan kira aku tak tahu kalian berdua selingkuh. Menurutku, semua ini hari ini sudah kalian rencanakan. Bunuh istri demi asuransi, lalu pelakor menggantikannya. Pak Santoso, saya sarankan ini harus diselidiki. Pasangan pelacur ini harus ditangkap semua untuk beri penjelasan pada penumpang. Ngomong yang jelas. Kenapa kamu mukul dia? Terus kenapa kalau aku mukul? Nggak tega ya? Orang kayak dia, Jalang yang cuma bisa godain suami orang, pantas dipukul. Cih, Jalang. Maksudmu, Rizky di menara kontrol memberimu perintah salah? Benar, Pak Santoso. Dia yang beri perintah salah. Buat kami di udara tak bisa hindari badai petir dan langsung masuk arus balik. Situasinya sangat bahaya. Kalau bukan karena sabuk pengaman, tulangku pasti patah. Kalian... pembimbingku yang kasih sinyal salah. Lalu gimana? Kalian yakin orang di menara itu pasti dia? Kalau bukan dia, apa kamu? Siapa yang nggak tahu? Tiap penerbangan Kapten Ayu Rizky Pratama pasti ngawasin dari menara. Kalau sudah tahu, kenapa kamu pikir aku sengaja mencelakaimu? Karena kamu mau bunuh istri demi asuransi dan mau bersama Jalang ini. Tak kusangka hatimu begitu kejam. Sampai rela demi uang merenggut nyawa. Putri Ayu, aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu yakin Rizky di menara kontrol yang beri kamu perintah salah? Tentu saja, Rizky. Meski kita suami istri, tapi dosamu kali ini sangat berat. Aku takkan membelamu lagi.
Kau lebih baik pikirkan cara membelamu sendiri. Udah mau mati, masih ngeles. Pak Santoso, orang kayak dia harus dipecat dari Nusantara Air dan diumumkan ke seluruh negeri. Dilarang kerja lagi, biar nggak celakai orang. Benar, harus diadili di pengadilan militer. Dihukum seumur hidup. Kalian yang pantas dihukum seumur hidup. Nya tega ya? Kenapa nggak kamu yang ganti dia di penjara? Oh bukan, kamu belum jadi staf kan? Kamu nggak berhak mengontrol menara. Kamu cuma magang. Kasian, mau ganti dia di penjara, tapi nggak ada kesempatan. Tapi setelah dia keluar penjara, kamu masih bisa ikut pembimbingmu terus belajar. Aku yakin seumur hidupmu, kamu pasti lulus ujian. Tak usah repot, tapi kalian berdua benar-benar kuta tuli. Penolong nyawamu saja tak dikenali. Apa maksudmu? Ujian melatih jadi staf adalah membimbing penerbangan kalian mendarat darurat. Tadi, orang di menara yang beri kalian perintah adalah dia. Apa? Apa? Rizky Pratama? Tadi kamu bilang yang di menara bukan kamu. Benar, orang tak terdidik menurut kalian itu bukan cuma muridku, tapi juga putri kandung Pak Santoso. Hah! Tenang, kalau putriku yang berbuat salah, takkan ku bela. Tapi kalau ada yang ingin menjebaknya, takkan ku ampuni. Pak Santoso, biar saya jelaskan. Jelaskan apanya? Kalian langgar aturan buat pesawat Angelo. Takut tanggung jawab. Jadi memutarbalikkan fakta dan fitnah aku. Maksudmu pesawat hampir kecelakaan karena kesalahan operasi? Oh ya, ternyata yang hampir membunuh kami, dalangnya kalian berdua. Buku yang benar, dasar keji. Cih. Putri Ayu Dimas Saputra, kalian berdua melanggar aturan menjebakku. Aku bisa mengerti, karena salah satunya wanita tercinta. Salah satunya sahabat terbaikku. Tapi kalian tak seharusnya. Demi keegoisan kalian, membuat ratusan nyawa penumpang diabaikan. Apa kalian tak tahu di belakang mereka ada ratusan keluarga? Apa karena ego kalian? Kalian main-main dengan kebahagiaan. Ratusan keluarga itu, kalian benar-benar sampah. Putri Ayu Dimas Saputra, mengingat kalian berdua dengan perbuatan kalian hari ini, aku akan lapor otoritas penerbangan agar tim investigasi menyelidikinya. Ngapain diselidiki? Seorang, hajar dua bajingan tak peduli nyawa ini. Hajar dia! Benar! Hajar dua binatang ini! Hajar dia! Putri Ayu Dimas Saputra yang kalian berikan di kehidupan lalu, di kehidupan ini akan kubalas semuanya. Dengarkan penjelasanku. Sampah! Kok bisa masuk maskapai? Hajar dia! Jangan pukul! Bukan begitu! Jangan pukul! Jangan pukul! Bukan begitu! Habisi dia! Habisi dia! Habisi dia! Habisi dia, tunggu! Kalian bilang aku melanggar aturan. Kalian punya bukti? Semua di Menara Kontrol bisa buktikan. Mentorku hari ini sama sekali tak muncul di Menara Kontrol. Jelas kalian berdua sengaja menjebaknya. Apalagi yang bisa kalian katakan? Walau Rizky tak di Menara Kontrol hari ini, itu cuma membuktikan dia bukan yang salah sampaikan instruksi. Apa maksudmu? Para penumpang, rekan awak pesawat, ada hal yang tak ingin kubilang. Tapi kalau tak kubilang, aku dan Putri sulit keluar dari sini. Kuakui, Rizky memang tak di Menara Kontrol. Aku salah paham padanya. Tapi kami memang dengar instruksi yang salah. Apa mungkin kami salah dengar? Apa kami akan main-main dengan nyawa kami? Aku tahu. Semua ini hari ini sudah kalian rencanakan. Rizky Pratama, meski kau ingin mendekati putri Pak Santoso, tak perlu sekejam ini kan? Kita kan pernah jadi suami istri. Kau tega mau membunuhku demi pelakor. Omong kosong, apa buktimu? Bukti-bukti, tentu saja ada. Pasti kalian tahu kotak hitam kan? Semua di pesawat tercatat di kotak hitam. Jadi, mau tahu apa aku melanggar prosedur? Buka kotak hitamnya, lihat saja. Orang banyak di sini. Setelah pergi dari sini, aku akan minta orang teknis bantu memanipulasi data. Nanti di depan banyak orang, bahkan Pak Santoso tak bisa apa-apa. Benar Pak Santoso, berani Anda izinkan kami periksa di pusat teknis? Kalian benar-benar mau lihat? Harus pergi! Siapapun hari ini yang hampir membunuh kita, harus beri penjelasan. Benar, harus beri penjelasan. Ayo, Pak Santoso. Tak perlu repot. Kau mau lihat kotak hitam kan? Aku sudah menyuruh orang menyiapkannya.
Saat pesawat mendarat, aku menyuruh orang membongkar kotak hitam dan mengekstrak semua data penerbangan. Karena kau sangat ingin lihat, lihatlah di sini. Kalau begitu, hari ini di depan semua orang, kita lihat siapa dalangnya. Siapa yang mengacau? Pak Santoso, sudah siap? Cepat putar! Bukankah kau selalu ingin Rizky Pratama mati? Mending kita manfaatkan hari ini untuk memfit. Asal aku yang menerbangkannya, dia pasti tak akan pergi. Semua dengar perintahku. Segera aktifkan protokol darurat 1-2-28. Suruh semua menara kontrol berkoordinasi. Waktu itu, aku pikir aku akan mati. Mereka malah beraksi di pesawat. Sengaja masuk area petir, hanya untuk memfitnah orang. Dasar binatang. Bukan begitu. Bukan begitu. Video ini palsu. Kami difitnah. Benar, video ini pasti palsu. Dipalsukan. Dia ingin putrinya bebas dari tuduhan. Benar, Pak Santoso salah gunakan kuasa. Benar, aku memang menyalahgunakan kuasaku. Tapi bukan untuk membebaskan putriku. Tapi agar kalian berdua yang brengsek ini membayarnya. Membayarnya? Semua dengar kan? Semuanya, para penumpang. Dia mengaku. Jadi video ini pasti palsu. Putri Ayu, Dimas, kalian sungguh tak tahu malu. Mengelabui publik, membalikan fakta. Tak ada hal yang tak kalian lakukan kan? Ngomong kosong. Kau cuma cari peluang menuduhku. San, tolong bela saya. Kalau tidak, Nusantara Air ini akan dikuasai keluarga Santoso. Kau sungguh bodoh. Kau tak pernah mikir kenapa semua atasan hari ini datang ke sini. Kenapa? Seperti yang kubilang, hari ini ujian Melati. Melati sebagai kerabat Pak Santoso, tentu demi keadilan dan agar diakui, saya undang semua manajer dan staf menara kontrol untuk jadi saksi. Semua kejadian di menara hari ini, mereka lihat dengan jelas. Mereka adalah saksi kuat atas pelanggaran dan fitnah kalian. Wanita ini sangat kejam, beraninya memanfaatkan kita. Jangan lepaskan dia. Aku paling benci ditipu saat berbaik hati. Habisi mereka! Habisi dia! Pak, kapan Anda berencana cerai dengan Putri Ayu? Belum sekarang. Hah? Pak, Anda masih berharap padanya? Tim investigasi akan segera tiba. Setidaknya kelalaian tugas, dia tak akan lolos. Ditambah sengaja menjebak rekan. Paling tidak dipenjara lebih dari 10 tahun. Pak. Mikir apa? Serai gitu aja. Terlalu enak buatnya. Putri Ayu, seumur hidup. Biar kau rasakan hidup. Serasa. Ah, suamiku, aku salah. Jangan pukul aku. Suamiku, aku tahu kau takkan abaikan aku. Jangan sentuh aku. Kau membuatku jijik. Suamiku, aku juga dihasut Dimas. Dia yang menghasutku melaporkanmu. Kalau tidak, aku bisa dipenjara. Aku takut. Aku lapar. Boleh tolong suapi aku? Memberimu makan sudah cukup baik dariku. Makan atau tidak? Siapa yang suruh kamu ke sini? Bukannya kamu pura-pura pingsan? Cepat, keluar dari sini. Sayang, kamu salah paham. Aku juga terpaksa. Kalau aku tidak pura-pura pingsan, siapa yang akan merawatmu? Jangan sok baik di depanku. Aku sudah memutuskan. Aku akan hidup rukun dengan Rizky. Soal kamu, bukan urusanku. Aku yang mencintaimu, dia yang menjebakmu. Kalau tidak, apa kamu pikir Pak Santoso kenapa tiba... Apa maksudmu? Masih belum ngerti? Niatmu itu sudah lama dia tahu. Semua yang terjadi hari ini sudah dia rencanakan. Tidak mungkin. Hari itu, dia tegas menolak arahkan pendaratan darurat dan memaksa melatih Santoso ujian. Kamu sekarang sudah jatuh ke perangkapnya. Selanjutnya, dia akan cari cara pindahkan aset, lalu mengusirmu. Dimas, sekarang gimana? Kita harus serang duluan. Jebak dia dulu.
Biarkan namanya hancur. Kalian kan punya perjanjian pranikah. Asal dia selingkuh padamu, dia harus pergi tanpa apa-apa. Saat itu tiba, walau kita ketahuan, kita tak takut. Saat itu tiba, setelah kita bebas, kita punya banyak uang. Seluruh dunia milik kita. Benar! Abang, makananmu. Tadi kena hujan. Badanku basah kuyup. Boleh nggak pinjam pengering rambutmu? Boleh. Makasih, Bang. Abang baik banget. Bang sendirian di rumah? Aduh. Bang, aku nggak sengaja. Bang, abang. Banget. Abang, gimana kalau mandi dulu? Enggak, aku nggak sabar. Abang, aku nggak biasa sama cowok yang nggak mandi. Oke. Jawab, siapa yang kirim kamu? Melati, tolong usut wanita. Ya Belin, mainnya liar juga. Harus hati-hati. Kalau kamu bikin moodku hilang, kan jadi nggak asik. Aku sudah lama menyelidikimu. Masih mau pura-pura? Aku tak paham maksudmu. Kamu ahli main tipu. Kode namamu Nina. Benar kan? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Temanku sudah lama menyelidikimu. Dasar tak romantis. Kalau orang lain, meski tahu jebakan, pasti rela terjebak. Tak tertarik. Mau nidurin aku dulu, baru bongkar. Bikin aku kelihatan gak menarik aja. Setelah selesai, Putri Ayu memberiku 60 juta. Ikuti kata-kataku. Kuberi 100 juta. Tidak, meski aku kerja begini, aku tetap punya etika. Kurang? Tidak, kalau kamu mau tidur denganku, aku setuju. Mau tidak ku sebar semua bukti, kau hancurkan rumah tangga ke publik. Kerjaanmu pasti hancur, kan? Baik, aku setuju. Dasar tidak romantis. Kau ini pria, apa aku seburuk itu? Melati, apa kamu kenal yang paling hebat paparazi Budi? Sudah dia ikuti seseorang. Baik, bos. Serahkan padaku. Mingke. Rizky Pratama. 10 tahun lalu, saat ayahmu masih hidup,
Kamu masih kaya. Dan Putri itu primadona. Kamu harus buang banyak uang buat nikahinya. Tapi mulai hari ini, kamu tak punya apa-apa. Dan aku akan sukses besar. Aku akan menikahi istri kapten yang diinginkan semua orang di maskapai. Apa maksudmu? Aku paling benci sikap munafikmu itu. Kalau aku kaya, apa Putri mau sama kamu? Kamu cuma andalkan uang keluargamu. Apa sih hebatnya kamu? Sampah yang tak kuinginkan, kalau kamu mau, ambil saja. Tak perlu pamer di depanku. Rizky Pratama, apa-apaan kamu? Kau bilang aku sampah. Lalu kau apa? Tempat sampah? Bisa dibilang begitu. Bersamamu lebih menjijikan dari sampah. Kau! Tanda tangan! Kenapa aku harus pergi tanpa harta? Jangan kira aku tak tahu kau selingkuh. Kita kan punya perjanjian pranikah. Siapa yang berbuat curang harus pergi tanpa harta. Jadi, properti 20 miliar rupiahmu dan perusahaan 30 miliar rupiah harus jadi milikku. Kalau aku tak setuju, Kita ajukan ke pengadilan Rizky Pratama. Bisa berperilaku seperti pria? Kita pisah baik-baik. Anggap ini penghormatan terakhir dariku. kau mau dihormati ya? Baiklah. Kau setuju? Tapi yang pergi tanpa harta itu kau. Apa katamu? Kamu selingkuh duluan. Jadi yang harus pergi tanpa harta itu, kamu. Kamu memfitnahku. Jangan kira aku tak tahu. Kamu suruh Putri Pak Santoso jaga shift hanya untuk menjebakku. Itu salahmu sendiri. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Kamu selingkuh duluan. Malah suruh aku pergi tanpa harta. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku benar-benar meremehkan sih. Kau bilang aku selingkuh. Ada buktinya. Kau tak punya. Tapi aku ada. Tapi, kalau kau berani tak tanda tangan, aku akan segera suruh orang tayangkan video perselingkuhanmu dengan pelaku. Rizky Pratama, cewek pengantar makanan itu, gimana diranjang? Itu khusus kucarikan buatmu. Kalau bukan karena Putri, ku yang main duluan. Haha, Rizky Pratama. Demi masa lalu kita, ku beri kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Hancurkan namamu. Terserah. Baik, itu katamu sendiri. Putar videonya sekarang. Aku mau semua orang lihat sifat asli pria ini. Sini, lihat semua! Pria ini di depan istrinya main selingkuh. Saat aku dirawat di rumah sakit, dia malah cari selingkuhan di rumah. Dasar pria brengsek. Jijik banget sih. Kok bisa begini? Masih kurang malu ya? Pernah lihat orang ekspos orang lain? Baru kali ini ekspos diri sendiri. Belum pernah lihat yang tak tahu malu begini. Selingkuh sendiri malah fitnah orang. Rizky Pratama, walau tak tanda tangan, aku punya bukti yang cukup buatmu keluar tanpa harta. Kamu yakin? Gimana kalau kamu lihat sendiri? Siapa yang diputar di layar? Hei, simpan ponsel kalian, jangan rekam! Jangan rekam, jangan rekam! Coba rekam lagi! Mau ponselmu ku hancurkan. Sentuh ponselku lagi. Aku habisi kau! Coba rekam lagi. Berani lakuin takut direkam, pelakor sialan ku rekam. Aku ingat. Wanita ini dulu Kapten Garuda 1249. Cowok ini wakil kapten. Mereka ini pasangan tampan dan cantik. Belum lama ini, wanita itu demi memfitnah suaminya, melanggar aturan, hampir menewas. Pasangan brengsek ini. Pantas diarak di jalanan. Kalian melanggar privasi. Awas, aku gugat kalian. Jangan rekam lagi, aku bisa habisi kalian. Dasar brengsek, masih sombong. Tangkap. Jangan pukul, kumohon. Berhenti, berhenti. Kalau dipukul lagi bisa mati.
Sungguh kejam. Balas muslihat. Bayar Nina menjebakku. Aku takkan melepaskanmu. Benar-benar tak tahu malu. Yang paling parah adalah tak sadar situasi dirinya sekarang. Putri Ayu, hari ini aku resmi minta cerai. Menurut perjanjian pranikah, kau harus pergi tanpa bawa apa-apa. Pindah dari rumah dalam 1 hari. Kalau tidak, barang-barangmu akan kubuang semua. Suamiku, sebenarnya bukan seperti itu. Sudah begini, masih ngeles. Kamu nggak merasa konyol? Video itu hasil AI. Ya, hasil AI. Dia sudah diselidiki. Apa lagi yang mau kalian katakan? Putri Ayu, kamu sungguh bodoh. Bikin ribut di wilayahku. Apa aku biarkan kamu Siapa yang lapor polisi? Aku yang lapor. Mereka secara ilegal di bandara menyebarkan video porno. Sangat mengganggu ketertiban umum. Silakan ikut kami. Pak Polisi, bukan begitu. Ini salah paham. Benar, Pak Polisi. Ini cuma salah paham. 2 orang di video itu bukan kami berdua. Benar, bukan kami. Cuma mirip saja. Omong kosong. Bukannya ini kalian berdua? Begini, Pak Polisi. Semua ini saya. Kau! Jelas-jelas ini rencanamu. Dia yang suruh. Aku punya saran. Karena mereka saling menyalahkan, lebih baik tangkap mereka semua. Jangan lepaskan penjahat. Rizky Pratama, ini ulahmu. Mana mungkin kami unggah video kami sendiri? Siapa yang tahu? Mungkin kalian punya hobi aneh. Suka berakting di depan orang. Kau! Jalan! Pak Polisi, tunggu. Ini salah paham. Suamiku, 10 tahun ini aku selalu mencintaimu. Suamiku, tunggu aku pulang. Aku takkan cerai denganmu, suamiku. Pak, mereka paling lama ditahan 7 hari. Kalau setelah keluar, dia masih tak mau cerai, bagaimana ini? Lagi pula, hasil investigasi otoritas penerbangan tak memengaruhi status pernikahan. Tenang, agar dia hancur, buat dia gila dulu. Aku punya cara. Putri Ayu, jangan menyerah, karena selanjutnya baru benar-benar menderita. Karena ini pelanggaran pertama, kami beri keringanan. Kalian ditahan 7 hari, denda 2 juta. Tanda tangan. Ya, aku Rizky Pratama. Akan kubuat kamu bayarnya. Semua barang miliknya di rumah ini, buang semua keluar. Baik, Pak. Rizky, aku datang menjengukmu. Pak Santoso, kenapa Anda ke sini? Rizky, aku sengaja datang untuk berterima. Pak Santoso terlalu sungkan. Tak apa, Rizky, aku ingin mengundangmu kembali bekerja. Tur syaratnya sesukamu. Baik. Aku mungkin harus urus urusan pribadi dulu. Baik, aku tak akan mengganggumu. Melati minta ku beritahu, dia menunggumu di tempat biasa. Putriku itu pemalu. Kamu harusnya yang lebih proaktif. Soal karaktermu, aku sangat mengakuinya. Jadi sekarang kita harus gimana? Bukan urusanku, urus sendiri. Hei, kok kamu tega padaku? Dasar brengsek. Brengsek mana sebrengsek kamu? Brengsek, kalau berani, jangan cari aku lagi. Calang, gratis pun aku tak mau. Mau kemana? Oh ya,
Hari ini aku dan Rizky hari jadi ke-6 kami. Aku akan beri hadiah untuk bujuk dia. Dia pasti maafin aku. Guru, di sini. Melati, ada perlu apa? Guru, aku sudah lama naksir kamu. Dulu saat kamu bersama Putri Ayu, aku cuma bisa sembunyikan perasaanku. Tapi sekarang, aku tak mau lari lagi. Aku ingin berani mengungkapkannya. Guru, aku suka kamu. Apa kita bisa bersama? Guru. Hei, kalian lagi ngapain? Sayang. Sudah diduga, kamu yang menggoda suamiku duluan. Hei, kalian lagi ngapain? Sudah kuduga, kamu yang cari suamiku duluan. Guru akan segera cerai denganmu. Dia tak akan ada hubungan lagi denganmu. Pria sebaik ini, kau tak tahu menghargainya. Apa salahku menghargainya? Bagus, dasar tamparan ini untukmu. Tak tahu malu, istri durhaka. Jelas kamu yang ikut campur. Kamu yang cari suamiku duluan. Semuanya, lihat, pelakor mukul istri sah. Tamparan ini balasan mukulanmu di bandara. Sudah lama aku mau mukulmu. Rizky, aku salah. Maafkan aku. Apa kamu masih ingat hari ini adalah hari jadi? Kamu tak boleh sekejam ini, Rizky. Jangan acting, apa gunanya? Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Terima saja. Bisa, terburuknya soal kalian berdua, aku akan tutup mata saja. Tapi aku harus jadi istri sah. Dengan wajah jelekmu itu, dari mana percaya dirimu? Coba lihat di cermin. Hei, aku. Mati, pulanglah dulu. Setelah urusan di sini beres, aku akan mencarimu. Aku akan terus menunggumu. Rizky. Sudah ku keluarkan. Cepat pindah. Kalau tidak, jangan salahkan aku suruh petugas kebersihan mengangkutnya sebagai sampah. Rizky, jangan sekejam ini ya. Aku kesempatan lagi. Aku pasti berubah. Kalau tidak, kau boleh membunuhku. Aku takut mengotori tanganku. Cepat pergi! Oke, boleh cerai. Kau harus bagi setengah hartamu. Kau gila? Kau yang selingkuh duluan. Sama saja. Dulu saat Nina mengajakmu tidur, kau juga tak bisa menahan diri kan? Tadi di depanku, kau mesra dengan Melati. Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Kalau tidak, jangan asal bicara. Jangan salahkan aku jika ku bawa ke kantor polisi. Kalau kau tak bagi setengah hartamu, aku tak akan cerai. Keluar kau, brengsek, bajingan. Halo, Ibu Livia? Kangen banget. Boleh aku ke Kota Utara temui ibu? Kayaknya kamu lagi nggak ada uang ya? Datanglah kemari. Kamu mau apa, ibu kasih. Ya, baik. Rizky, si Dimas itu sudah aku selidiki. Lihat, sebelumnya dia sering menipu wanita. Dia memang sibuk. Anda punya cara menangani wanita kaya itu? Tenanglah. Beraninya dia menindas putriku. Aku sudah habiskan 100 miliar rupiah pakai koneksi. Memutus si Dimas dari semua sumber uangnya dan lingkar. Aku juga suruh orang memboikotnya. Itu sudah cukup. Dia pasti akan bertindak nekat. Dimas, kumohon buka pintunya. Sekarang aku cuma punya... Pergi! Bikin ribut lagi, ku habisi kau. Halo, Ibu Livia. Jangan buru-buru. Tenang, aku segera berangkat. Jangan datang. Jangan hubungi lagi. Atau aku tak segan. Ibu, ada apa? Oh. Halo, Ibu Lina. Ini aku. Aku kangen. Jangan cari aku. Kau menyinggung orang yang salah.
kau sudah di blacklist dari Rizky Pratama, ini ulahmu lagi. Kalau kau cari mati, akan kukabulkan. Dimas, kumohon buka pintunya. Dimas. Mas. Sudahlah, siapa suruh aku lembut padamu? Dimas, aku tahu kamu yang terbaik. Tak seperti Rizky. Dasar tak tahu diuntung. Kalau kamu merasa aku baik, jangan cerai dengannya. Tunggu saja. Setelah dia mati, bukankah semua uang itu jadi milikmu? Kamu mau membunuhnya? Bukan bunuh. Dia kecelakaan. Tak ada kaitan dengan kita. Maksudmu buat kecelakaan? Asal tak ada jejak, mereka tak punya bukti. Benar. Apa rencanamu? Begini. Ya. Apa rencanamu? Begini. Apa ini bisa? Pasti berhasil. Setelah dia mati, kita dapat puluhan miliar rupiah. Aku bawa kamu ke luar negeri. Kita bersama seumur hidup. Baik, karena dia menyudutkan kita, jangan salahkan kita kejam. Putri Ayu, Dimas Saputra, aku yakin kalian pasti akan nekat. Aku tunggu kalian bertindak. Biar kalian sendiri melompat ke jurang yang tak berujung. Suamiku, aku sudah yakin. Bawa surat cerai ke sini. Kamu di mana? Aku di Hotel Bukit Indah. Aku ingin berakhir di tempat yang sama. Di sini tempat kita berhubungan. Aku juga ingin mengakhirinya di sini. Baik, aku segera ke sana. Halo suamiku, parkiran hotel penuh. Parkir di pinggir jalan saja. Benarkah tak ada jalan keluar lagi? Masih ingat saat pertama kita bahagia di sini? Kita sudah dewasa. Cepatlah. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa tanpa kamu. Sejak kecil, aku belajar perbaiki mobil dari ayah. Nanti, dia takkan tahu bagaimana dia mati. Kita kan sudah dewasa. Cepatlah sedikit. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Apa kau sungguh tak memberiku sedikit kesempatan? Kau menjijikan. Surat cerai ini takkan ku tanda tangani. Mati pun takkan. Kita jumpa di pengadilan. Remnya sudah rusak. Dia pasti mati. Rem rusak. Dia pasti mati. Rizky, tebakanmu benar-benar jitu. Sudah tidak, kamu? Sudah, Pak Montir ini saksi matanya. Mereka berdua benar-benar jahat. Kalian harus membawa mereka ke pengadilan. Rizky, apa kita lapor polisi sekarang? Jangan buru-buru. Biar mereka senang dulu. Makin senang mereka sekarang, makin putus asa nanti. Hei, menurutmu apa dia akan tahu? Mustahil. Aku, Dimas, tak pernah gagal.
kali ini pasti berhasil. Artinya dia akan segera lenyap dari dunia ini. Uangnya akan jadi milik kita. Setelah harta itu milik kita, kita bisa keluar negeri dan bersenang-senang. Halo, kalian dilaporkan atas tuduhan pembunuhan. Ikut kami. Perbuatan jahat berbuah buruk. Perbuatan baik berbuah baik. Ini hukum dunia yang tak berubah. Putri Ayu, Dimas Saputra, kalian mengira kejahatan kalian bisa tersembunyi. Tapi kalian tak menyangka, semua di dunia ada takdirnya. Jaring karma tak... Pak. Melati, kamu datang. Ayo duduk. Pak, keadilan pasti ada. Mereka berdua akhirnya tetap saja menuju jurang kehancuran. Pak, Anda baik-baik saja. Melati, terima kasih selama ini. Pak, Anda memanggilku bukankah hanya untuk terima kasih padaku? Tentu bukan. Melati, aku ingat pernah bilang padamu, setelah urusanku selesai, aku akan mencarimu. Sekarang semuanya sudah beres, dan hatiku juga sudah tenang. Di setiap malam tak bisa tidur, di setiap saat terbangun karena mimpi buruk, aku selalu mengintrospek. Melihat bintang di luar sana, aku selalu berpikir, seolah mereka mendorongku maju. Aku akui, dulu aku memang buta. Sampai salah menaruh hati. Pak, aku mengerti. Melati, baru sekarang aku sadar, kamu gadis baik. Kesungguhanmu, kebaikanmu, bagai bintang di langit, layak ku jaga seumur hidup. Pak, ku terharu hari ini Anda mengatakan semua ini. Sebenarnya aku ingin bilang, Anda tak salah. Jangan sedih lagi. Dan aku mau jadi bintangmu, selalu menemanimu. Melati, aku suka kamu. Aku terus mikirin masa depan kita. Aku cemas. Entah kamu keberatan. Aku nggak keberatan. Melati, kamu beneran gak keberatan aku punya mantan? Aku beneran gak keberatan. Pak, sebenarnya pas aku sekolah, aku udah suka sama kamu. Cuma kamu gak pernah tahu. Apa? Kamu ingat musim panas itu? Di depan sekolah, gadis yang kesleo. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Tadi aku nggak sengaja jatuh. Ankleku sakit banget. Gak bisa jalan. Ada aku, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit. Bentar lagi sembuh. Makan yang manis, biar nggak sakit. Beneran? Kayaknya nggak sakit banget. Melati, ternyata gadis kecil itu kamu. Tapi aku pindah sekolah dan tak pernah bertemu lagi. Tapi namamu selalu ada di hatiku. Melati, mungkin ini adalah takdir. Mas, aku tak menyangka bisa bertemu lagi. Mungkin ini namanya takdir. Seumur hidupku melindungimu. Lihat mas, hari ini sangat berkesan. Ayo kita foto bareng. Baik, ikut Melati saja. Duduk mas.
3, 2, 1, yeay! Seumur hidup, aku pasti akan menghargai orang yang pantas dihargai. Pak Santoso, saya sudah bereskan urusan pribadi saya. Mohon izin terbang lagi. Baik, saya tunggu saat ini sudah lama. Oh ya, Pak Santoso. Saya ada satu permintaan. Oh, katakan. Disetujui. Terima kasih, Pak Santoso. Menara kontrol Shitaban, Menara kontrol Shitabelas, Garuda 1116 Selatan, sudah siap. Menara kontrol Shitabelas, Menara kontrol Shitabelas. Silakan. Garuda 1044 Selatan, sudah siap. Mohon izin lepas landas. Boleh lepas landas. Para penumpang, pesawat akan lepas landas. Harap kencangkan sabuk pengaman demi keselamatan anda. Harap atur ponsel anda ke mode penerbangan. Sepertinya semua sudah takdir. Menara kontrol Setsam. Menara kontrol Setsam. Saya Kapten Garuda 1114 Utara. Rizky Pratama. Pesawat ini sekitar 15 menit lagi mendarat. Di sini, saya ingin mengambil waktu 2 menit. Di menara, ada wanita cantik bernama Melati Santoso. Saya ingin bicara padanya dan ingin kalian jadi saksi. Melati, aku tahu kamu di depan monitor sekarang. Melati, dengar! Melati. Aku ingin bilang terima kasih. Saat aku paling sedih, menyemangatiku, menemaniku. Aku bisa cepat bangkit, menatap. Aku ingin bilang, maaf membuatmu menungguku lama. Di beberapa tahun terakhir, aku melewatkan banyak hal, tapi itu membuatku tahu apa yang paling kuinginkan dan siapa yang paling ingin kulindungi. Kita sudah menyaksikan pertumbuhan masing-masing, serta melihat semua kekurangan. Aku cinta kamu. Aku berpikir hubungan kita bisa lebih serius. Menikahlah denganku. Hebat bro, keren banget. Terimalah dia. Terimalah. Melati, ini dari Rizky. Kalian jahat. Ternyata kalian sudah tahu. Wanita cantik sepertimu pantas minum air. Aku bukan. Masih berani ngeles. Merayu pria lain membunuh suamimu sendiri? Kau bukan jalang. Kau itu apa? Asal kau tahu saja. Aku sendiri yang menusuk suamiku yang selingkuh. Makanya aku masuk sini. Kalian sama saja. Kalian pantas mati. Menurutmu, wajahnya yang cantik ini, kalau diberi beberapa sayatan, apa dia masih bisa merayu pria lain? Coba saja. Nanti juga tahu. Kalian mau apa? Aduh orang baru, ku dengar kau hampir membunuh orang. Di tempat ini harus patuh aturan. Aturan apa? Tentu sambutlah orang baru kita. Bunuh aku kalau berani. Tenang saja, ini cuma hadiah pertemuan. Jangan berulah. Salahmu sendiri. Kau menyinggung orang yang... Rizky Pratama, tunggu saja.
Aku takkan melepaskanmu. Mas, ini apa? Kamu panggil aku apa? Mas. Kenapa? Ada masalah? Melati, kita akan nikah minggu depan. Kamu harus panggil aku suamiku. Aku belum terbiasa. Melati, ini rumah baru kita. Semuanya didekorasi sesuai seleramu. Kamu suka? Aku suka. Mas, terus yang... Rumah yang sebelumnya sudah kujual. Ada hal buruk di sana. Biar lenyap sepenuhnya. Benar kan? Yang lebih penting, aku mau bersamamu mulai hidup yang lebih baik. Di rumah ini, kelak akan penuh dengan kenangan kita. Aku akan menghargaimu, selalu menemanimu. Pak Santoso. Rizky, kenapa belum ganti panggilan? Bapak. Aku cuma mau tanya, pernikahan kalian minggu depan sudah siap semua? Apa butuh bantuanku? Bapak, tenang. Sudah siap semua. Aku siapkan villa baru untuk Melati. Dan kamar untuk Bapak. Kapan saja siap tinggal di sana. Nanti, keluarga kita akan bahagia bersama. Oh, begitu. Kalau begitu, ayah tidak ganggu. Mas, kamu baik banget. Sejak ibuku meninggal, aku selalu merasa ayahku kesepian. Aku dulu khawatir kalau aku menikah nanti, ayahku sendirian. Pasti. Melihat ketulusanmu, aku panggil kamu suamiku. Tadi kamu panggil aku apa? Suaranya kecil, aku tak dengar. Tasa, kamu sengaja. Aduh, aku cuma mau dengar lagi. Panggil lagi dong. Melati, kamu cantik banget hari ini. Makasih ya. Rizky, hari ini aku serahkan Melati padamu. Jaga dia baik-baik. Tenang saja, Pak. Aku pasti akan menjaga Melati. Buat dia bahagia. Rizky Pratama, apa kamu bersedia menikahi Melati Santoso? Baik miskin atau kaya, baik sehat atau sakit, menghargai dan menjaganya selamanya? Aku bersedia. Melati Santoso, apa kamu bersedia menikah dengan Rizky Pratama? Baik miskin atau kaya, baik sehat atau sakit, menghargai dan menjaganya selamanya? Aku bersedia. Sekarang, saya umumkan, kalian resmi menjadi suami. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Hari ini melihat kamu dan Melati bahagia, aku pun lega. Aku akan selalu membuat Melati bahagia. Ayah, sudah larut. Ayah istirahatlah. Baik, kalian juga istirahatlah. Ayo, pamit ya. Baik. Tebak, bilang apa padaku? Suruh kamu baik padaku. Ayah, kadang banyak omong. Jangan kesal ya. Enggak kok, aku suka perasaan keluarga besar bersama. Apa? Maksudku, saatnya kita punya anak. Selamat, nadinya menunjukkan kehamilan. Ibu sedang... 10 tahun. Kita akhirnya punya anak. Aku akan jadi ayah. Rizky, lihat toko ini. Mau masuk lihat? Lihat ini sekarang. Apa tidak terlalu awal? Eyo. Gimana ini? Kalau anak perempuan, kalau dipakai, pasti cantik kayak kamu. Terus kalau anak laki-laki, kamu nggak mungkin suruh cowok kita pakai rok kan? Kalau begitu, yang ini. Kalau anak laki-laki, kalau dipakai, pasti sangat keren. Pak pandai pilih. Semua baju ini katan organik import Eropah. 100% aman untuk kulit bayi. Satu setnya Yuan. Tolong bungkus 3 set untuk cowok dan cewek. Rizky, anak kita belum lahir. Kamu beli terlalu banyak. Melati, aku ingin anak kita sejak hari pertama lahir merasakan penuh kasih sayang kita. Rizky, aku ke toilet dulu. Tunggu di sini. Oke, aku di sini. Panggil aku kalau perlu. Kok lama banget?
nomor yang Anda tuju sedang tidak. Melati! Melati! Maaf, cari orang. Melati. Siapa? Siapa yang lakukan ini? Melati! Cepat bangun! Rizky! Di mana ini? Tenang, dimanapun, asal kita bersama. Sungguh menyentuh. Kapten dan Ibu Kapten, meski diikat bersama, masih pamer kemesraan. Dimas! Apa maumu? Maunya apa? Tentu saja aku mau selesaikan urusanku. Dimas, kau brengsek! Hadapi aku saja. Aku sendiri yang menjebloskannya. Jangan sakiti dia. Lepaskan Melati. Kau pikir aku bodoh? Tanpa Melati, apa kau bisa cepat menjebloskanku? Kalian berdua, hari ini, harus mati! Kau boleh lakukan apa saja. Asal lepaskan dia. Baiklah, wajah Kapten Pratama yang memohon. Aku sangat suka melihatnya. Rizky Pratama, ini katamu. Asal kau membuatku senang, aku lepaskan Melati. Rizky Pratama! Jangan! Aku mau kau gonggong seperti anjing. Maaf ya, tadi lupa nyalain HP. Nggak ke-record. Tolong ya, ulangi lagi. Dimas, dasar brengsek. Apa? Ibu Kapten? Nggak mau pergi? Dimas, kau berjanji pada... Tenang, aku janji melepaskanmu. Tapi tak janji untuk anak haram di perutmu. Dimas! Dasar brengsek! Rizky Pratama. Tahu di penjara yang paling menyakitkan apa? Harapan. Kau hancurkan hidupku. Kenapa kau bisa punya anak? Kenapa kau bisa bahagia? Putri Ayu. Hal, suruh begini, kok nggak ngajak aku? Lupa. Lupa? Apa kepercayaan dulu udah hilang? Apa? Mundur dikit. Tunggu aku cincang mereka, baru kamu nyawa. Jijik, mati pun masih diikat. Hari ini adalah karma kalian. Mati kau! Putri Ayu, kau! Dimas, 10 tahun ini aku banyak berpikir di penjara. Kalau dulu tak ada kau, apa aku takkan berakhir begini. Tapi tak kusangka kau tak pernah insaf. Lepas penjara, masih mau mencelakai mereka. Ini karmamu. Selamat, bayi kembar sepasang. Syukurlah. Bagaimana keadaan istriku? Kondisi ibu sangat baik, sedang dijahit, nanti bisa ke kamar. Makasih. Rizky Pratama, semoga bahagia.
Rizky, Putri, kok kamu di sini? aku belanja. Kamu juga belanja? Belakangan Melati jadi suka banget kopi. Putri, waktu itu. Makasih. Rizky, ngomong apa sih? Itu kan sawahku. Gak usah makasih. Anggap ini penebus dosaku. Ambil kartu ini. Kamu butuh ini sekarang. Bagaimanapun, dirimu baik-baik. Rizky, yang paling aku butuhkan sekarang bukan ini. Lalu apa? Aku sendirian sekarang. Gak punya siapa. Aku ingin kamu memelukku. Biar aku tahu kamu sudah memaafkanku. Baik, mulai dari awal. Okey, boleh cerai. Kau harus bagi setengah hartamu. Kau gila. Kau yang selingkuh duluan. Benar. Makasih. Bagaimanapun, aku harap kamu bisa mulai hidup baru. Rizky, aku mau tanya. Entah boleh tanya ini atau tidak. Apa? Kalau sekarang tak ada Melati, apa kita masih bisa bersama? Aku cuma asal tanya. Jangan diambil hati. Aku duluan. Rizky, kamu kemana? Aku pulangnya lama banget. Aku beliin kamu buah kesukaanmu. Oh iya? Di toko mana? Baru ada beberapa toko baru di sekitar sini. Entah toko mana yang lebih segar. Melati baru lahiran, jangan sampai stres. Ada beberapa hal biar dia nggak cemas. Toko buah segar di barat, melon di sana lebih segar. Padahal di toko buah timur, di timur. Rizky, kenapa kamu bohong? Apa karena Putri Ayu? Iya kan? Udah larut. Aku ngantuk. Kamu istirahat. Halo Pak, ini produk suplemen wanita terbaru, sangat cocok untuk pasca melahirkan. Bisa meredakan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Aku mau semua di rak ini. Rizky? Apa yang bercanda denganku? Aku nggak bercanda. Kebetulan bentar lagi hari raya. Ini edisi terbatas toko kami. Sangat efektif untuk pasca melahirkan. Anggap ini kado untuk Melati. Oke, kalau begitu ini dan ini bungkus semua. Aku bayar kartu. Gak usah. Anggap ini kado dariku. Cowok ya, memang mau cinta pertama. Dan juga gak mau kehilangan yang baru. Ini barang yang ketinggalan waktu itu. Kenapa Putri Ayu muncul saat ini? Apa pertemuan itu benar-benar kebetulan? Melati, kenapa tak istirahat lebih? Rizky, kita bicara. Ada apa? Apa ini? Sampai kapan kau mau menipuku? Apa? Hati-hati, jangan rusak. Apa katamu? Kau malah anggap barang nusukar ini begitu penting? Rizky Pratama, katakan padaku. Melati, apa kau sudah tahu semuanya? Bagus Rizky Pratama. Tak pura-pura liga ya? Aku sudah tahu kau bertemu Putri Ayu. Karena kau sudah tahu, biar pengacara yang urus. Sini, barang dari Putri Ayu begitu berharga bagimu. Ternyata di hatimu masih ada tempatnya. Kau bahkan rela demi dia cerai denganku. Melati, apa katamu? Apa kau salah paham? Ini bukti Putri Ayu meracunimu. Bukti? Karena kejadian sebelumnya, aku harus lebih waspada. Aku tak bisa mengorbankan nyawa kamu dan anak kita. Daripada percaya Putri Ayu akan berubah, aku lebih percaya sifat tak mudah berubah. Putri Ayu sengaja mendekatiku lalu meminjam tanganku untuk membunuh. Meminjam tanganmu untuk membunuh? Ya, kalau dia seperti Dimas Saputra, balas dendam padaku hanya akan saling hancur. Tapi, dia pura-pura mendekatiku untuk mendapatkan kepercayaanku. Lalu, dia terus pura-pura bersedih. Ini adalah suplemen ini kandungannya. Jika dikonsumsi sendiri, tak masalah. Tapi, jika dikonsumsi dengan kopi, jika diminum lebih dari 3 hari, bisa membunuh. Waktu itu, saat aku bertemu dia di toko, aku kebetulan belikan kau kopi. Dia tahu kau punya kebiasaan minum kopi. Aku tak percaya air mata buaya. Jadi, dengan hal ini, aku harus singkirkan dia. Jadi, kau ikuti rencananya, memancingnya keluar. Rizky, aku salah sangka.
Aku pikir kau sengaja sembunyikan nama tokonya untuk... Dasar bodoh. Aku cuma khawatir